Selamat malam Pak Agung Terminanto dan teman-teman yang mungkin menonton dan kelompok Kastus, tim Astus. Saya Kyosen Aritza, hari ini dengan Fatur Rahman Prawira ingin mempresentasikan flowchart tugas kelompok kita, yaitu modul payroll management dan expense management. Pertama ada modul add-on payroll management, dan flowchartnya seperti berikut. Terdapat 3 user, yaitu adalah pengguna HR, pengguna accounting, dan manajer accounting. Untuk pengguna HR, pertama mereka melakukan manajemen karyawan, lalu melakukan kontrak karyawan, membuat kontrak karyawan, membuat struktur upah karyawan, lalu membuat perhitungan kontribusi dan penalti atau pemotongan upah karyawan. Semuanya dikerjakan oleh pengguna HR tanpa melibatkan pengguna-pengguna yang lain. Jika sudah selesai, maka pengguna HR dapat memperhitungkan cuti karyawan, lalu memperhitungkan absensi karyawan, dan dari dua itu dapat memperhitungkan total hari kerja karyawan. Ketika sudah membuat laporan, pengguna HR dapat menghubungi pengguna accounting untuk pembuatan daftar upah atau payroll. Pembuatan daftar upah atau payroll tersebut lalu perlu mendapatkan approval dari manajer accounting. Jika manajer accounting sudah memberikan approvalnya, maka dapat dilakukan pencetakan slip upah atau gaji. Maka itulah flowchart dari payroll management secara general. Berikutnya, terdapat expense management yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fatur. Oke, jadi untuk expense management ini terbagi menjadi tiga user, dimulai dari employee, lalu supervisory oleh manager, lalu dikeluarkan invoice oleh akuntan. Jadi ketika employee membuat sebuah nota pengeluaran, lalu berikutnya membubuhkan sebuah bukti-buktinya, lalu berikutnya membuat catatan, lalu kemudian disubmisi, dan berikutnya manajer melakukan validasi dan meninjau kembali pengeluaran itu apakah layak untuk di-approve atau tidak. Kalau untuk di-approve langsung dinotifikasi kepada pengajunya, lalu kalau bisa tidak di approve maka dikasih tahu alasan dari penolakannya dan akan diberitahu kepada pengajunya. Lalu setelah pengajunya diberitahu, maka akuntan mengeluarkan sebuah invoicing dan kemudian melakukan pembayaran atau penggantian dana kepada pengajunya, serta dan yang terakhir melakukan pencatatan terhadap pembukuan. Kurang lebih begitu, baik yang dijelaskan oleh rekan saya dan saya sendiri. Bisa disimpulkan bahwa berikut adalah flow yang terjadi pada saat dalam masa kerja atau dalam tahap bisnis proses. Sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.